Salam Bapak Ibu yang berkati Tuhan Yesus yang berada di tempat ini dan semua yang berada di rumah masing-masing. Salam, damai sejahtera Allah bagi kita semua. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan Dia. Dan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan kita percaya bahwa Dia satu-satunya layak dipuji, layak disembah. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Hak terbatas. Haleluya. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidup semusim. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Semua yang kami Tuhan Maria, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu, Engkau yang dipuji, layak disembah. Sungguh kasih setia-Mu selalu baru, sungguh perlindungan-Mu ada bagi kami, luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Salam puji bagi-Mu. Hormat kuasa hanya bagi-Mu Tuhan.
penyembahan terbaik hanya bagimu, Allah yang luar biasa. Kau besar dan berkuasa, Kau ajaib dan benar. Terpujilah namamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kasih-Mu selalu ada bagi kami. Perlindungan selalu ada bagi kami. Pertolongan-Mu selalu ada bagi kami, Bapa. Pembelaan dan penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua, Bapa. Terima kasih, Bapa yang baik. Kami akan lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Dan yang naikkan segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Terima kasih, Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami percaya, Bapa, bahwa di dalam tangan-Mu ada kekuatan baru bagi kami. Di dalam tangan-Mu yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat bermasalah ada jalan keluar. Bimbang dan ragu diteguhkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya, Bapa, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Kami itu janji firman bagi kami, Bapa. Terima kasih, Bapa yang baik. Kami percaya, Bapa, bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Kau ada bagi saudara-saudara kami di rumah kami, masing-masing yang sedang mengikuti Jom sore hari ini. Dan kami semua yang berada di tempat ini, kuasa-Mu ada bagi kami, kasih-Mu ada bagi kami, kebaikan-Mu ada bagi kami semua. Sampai hari ini kami ada, itu adalah kemurahan-Mu bagi kami, Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Nama-Mu jaminan hidup kami, bahkan nama-Mu satu-satunya kami ada. Dalam nama Yesus, kami mulai ibadah sore hari ini. Semua yang siap memujikan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Naikkan pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan, haleluya. Semua bersukacita dalam ibadah. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorakan, sorakan, haleluya, sorakan, haleluya. Haleluya, sorakan, sorakan, haleluya, sorakan, haleluya. Segala puji syukur, segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu, haleluya. Sorakan, haleluya, sorakan, haleluya, sorakan, haleluya, haleluya, sorakan, sorakan, haleluya, sorakan, haleluya, sorakan, haleluya.
Yesus kita mati. Tapi dia bangkit mengalahkan maut. Dia siapkan tempat bagi kita semua. Amin. Kuasanya luar biasa bagi kita. Kita bebas oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Akan pada Yesus hidup, dia bangkit. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah dan kembang Allah. Musuh tapi taklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit, dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maka dipatahkan, tak jadi dari kebenaran. Haleluya. Kuasa maut tapi kalahkan oleh darah dan kembang Allah. Semua musuh tapi taklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maka dipatahkan, tak jadi lebih dari kebenaran. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku tetap bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Kuasa darahnya, aku bebas, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Haleluya. Kita bebas, amin. Puji Tuhan, coba bagi kembali. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Dia berikan kemenangan pada kita semua, kebebasan. Maka di dalam dia ada kehidupan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saat kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita terus minta Tuhan tetap melingkupi kita dengan kuasanya. Dia lingkupi kita dengan kasih-Nya. Maka dia lingkupi kita dengan kemenangan demi kemenangan kehidupan kita semua. Naikkan pujian ini, lingkupiku. Walaupun badai ya tantang kita alami, tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita adalah orang-orang yang menang. Siapkan hati kita. Setiap firman yang ditaburkan boleh jatuh di bejana hati yang baik. Bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah kemuliaan nama Tuhan. Lingkupi Tuhan. Dengan kuat
naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Apa Kau Raja akan semesta, ku tenang Allah aku. Kembali saya mengundang Bapak Ibu, bangkit berdiri kembali, menghormati hadirat Allah. Yang di rumah maupun boleh bangkit berdiri, hadirat Allah. Bersama-sama naikkan pujian ini kembali. Sebagai doa kita pada Tuhan. Ikuti-Ku dengan sayap-Mu, dengan ya naungi kami, naungiku dengan kuasa di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Apa Kau Raja akan semesta, ku tenang Allah di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Apa Kau Raja akan semesta, ku tenang Allah aku, ku tenang Allah aku tenang, ku tenang Allah. Bapak Gembala dipersilakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada sore hari ini, di mana kami diberi waktu dan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Urapi semua jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan melalui Zoom pada sore hari ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran hamba-Mu ini Bapa. Sehingga apa yang disampaikan ini semua Tuhan hanya mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, selamat berjumpa kembali pada sore hari ini, di mana kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat akhir-akhir ini, banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang bimbang, bagaimana saya bisa hidup, bagaimana saya bisa melangsungkan rumah tangga saya, ekonomi saya. Itu kebanyakan orang sekarang menghadapi dilema yang luar biasa. Tetapi kalau kita melihat saudara di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan menginginkan kepada kita saudara, apapun persoalan yang dihadapi, ya saudara, kita harus senantiasa bersukaria. Kita harus senantiasa optimis di dalam
kita mengiring Tuhan. Banyak orang di luar sana ketika menghadapi yang begini berat, situasi yang tidak mengenakan ini, banyak orang yang tidak punya pegangan, tidak punya keyakinan, mereka bunuh diri. Tetapi kita yang di dalam Tuhan, kita tidak boleh putus asa. Karena saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini, kita menerima kebenaran ini, saudara, bahwa ada penghiburan yang Tuhan berikan. Ya, pertama-tama saudara dikatakan begini. Ya, dikatakan begini. Apakah hidup kita itu penuh dengan sukacita? Ini pertanyaan, saudara. Apakah kita di dalam hidup ini mengalami kepenuhan sukacita dalam hidup kita? Nah, Tuhan menginginkan kepada kita supaya kita mengalami sukacita. Kenapa Tuhan menginginkan itu, saudara? Pertama-tama kita melihat, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-15, saudara. Ya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 dan yang kedua, saudara. Di mana dikatakan, saudara, hidup kita harus berbuah-buah. Hidup kita harus berbuah-buah. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi di sini, saudara, Yesus Tuhan kita mengatakan, akulah pohon anggur yang benar. Kemudian Bapakku pengusahanya. Jadi ada anggur yang benar, kemudian ada Bapak yang mengelola, atau petani, sang petani yang mengelola perkebunan anggur itu. Nah, kemudian saudara, ayat yang keduanya dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya, saudara, di mana dikatakan ada ranting yang tidak berbuah, ada ranting yang berbuah-buah lebat. Nah, saudara, ada juga ranting yang berbuahnya sedikit. Kalau kita lihat, kalau kita punya pohon, ya, ada yang tidak berbuah, ada yang berbuahnya sedikit, ada yang berbuahnya banyak. Nah, Tuhan menginginkan, saudara, ketika dia memeriksa pohon itu, ya, Tuhan menginginkan di dalam ranting pohon anggur itu ada buahnya. Walaupun katakanlah masih kecil-kecil atau masih sedikit. Tidak apa-apa. Yang penting ada buahnya dulu. Tapi kalau seandainya ada ranting yang tidak berbuah, nah saudara, dikatakan ranting itu akan dipotong. Nah, orang Kristen itu, saudara, ditekankan oleh Tuhan itu untuk berbuah. Berbuahnya di dalam apa? Berbuahnya di dalam sukacita dulu, saudara. Sukacita dulu, karena Tuhan sudah memberikan sukacitanya kepada kita. Apapun persoalan yang dihadapi di dalam dunia ini, Tuhan menginginkan kita mengalami sukacita dulu, ya, menikmati sukacita dulu. Kalau tanpa sukacita, kita sudah 50% kita sudah mengalami kekalahan di dalam hidup ini. Contohnya, saudara, banyak orang yang tidak mengalami sukacitanya dalam hidup ini. Nah, mereka mengalami, ya, persoalan-persoalan yang sebetulnya ringan saja dihadapi oleh kita, atau persoalan-persoalan yang dihadapi itu sebetulnya ringan-ringan saja, tapi karena mereka memikirkan segala sesuatunya sepertinya lebih besar dari segala sesuatu, akhirnya, saudara, mereka tidak mempunyai pegangan yang benar di dalam Tuhan. Mereka tidak mempunyai
pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Disitulah mereka sudah mengalami 50% kekalahan yang total. Tinggal 50% lagi mengalami kematian demi kematian. Di dalam kerohanian, di dalam kehidupannya, di dalam harapannya, di dalam pikirannya. Sudah terbayang itu semua. Tetapi kita, Tuhan menginginkan kepada kita supaya kita berbuah. Nah, berbuahnya itu saudara, salah satunya adalah sukacita di dalam Tuhan. Persoalan-persoalan yang dihadapi, kita pandang kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup dan terlalu besar. Ya, terlalu besar untuk persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena dia adalah apa? Dia adalah pohon yang menumbuhkan iman kita. Pohon yang memberikan kehidupan bagi kita. Dan ada Sang Bapa, yaitu Allah sendiri, yang menjadi petaninya, yang menjadi pengusaha dari pohon-pohon itu, saudara. Jadi ada dua hal yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Satu, pohon kehidupan itu sudah diberikan kepada kita. Kenapa kita tidak mengalami sukacita kalau ada pohon kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Kemudian, saudara, ada sang petani yang merawatnya, yang memberikan pupuk, yang memberikan segala sesuatu. Airnya, anginnya, mataharinya, sinarnya, semuanya diberikan kepada kita, saudara. Itu adalah satu pengharapan yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Tidak ada lain, saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri dalam hidup kita, pasti kita akan mengalami kekalahan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan kepada kita supaya kita berbuah-buah. Karena apa? Karena suplai daripada Tuhan itu sudah dinyatakan. Kita hanya ranting-rantingnya saja. Pohonnya Yesus sendiri. Pengusahanya, sinarnya, yang maksudnya ada sinar matahari, ada airnya, ada pupuknya, ada pemeliharaannya yang luar biasa. Sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Itu yang pertama, saudara. Kemudian kita lihat lagi ya, saudara. Lihat lagi kelanjutannya, saudara. Ya, ialah hidup yang disucikan oleh firman. Ayat yang ketiga, saudara. Mari kita lihat. Ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, di dalam ayat yang kedua itu dan yang ketiga itu dikatakan, ya, kalau sudah ada buahnya, Tuhan membersihkan setiap hama, setiap, kalau saudara perhatikannya, di pohon sirsak itu suka ada hama putih. Ya. Hama putih. Nah, kalau kita tidak bersihkan hama putih itu baru kembangnya aja, itu sudah rontok. Sudah rontok. Saudara pernah lihat waktu kita petik buah sirsak ya, ada yang putih-putihnya, itu sebetulnya hama. Tapi ada sesuatu di mana pohon itu bisa menangkal itu. Menangkal itu jadi sampai bisa buahnya matang gitu. Tapi ada juga yang pohon-pohon yang ada pucuk putihnya itu ya, atau hama putihnya itu semuanya rontok. Ada yang seperti itu. Nah, Tuhan ya, kepada kita, kalau kita bisa berbuah sedikit, Tuhan bisa bersihkan semua hama-hamanya, semua benalu-benalunya. Saya di rumah ada pohon belimbing, benalunya banyak, sama saya dipotongin. Tapi satu lagi, saudara, pohon belimbing, pohon kedongdong tidak saya bersihkan, dan semuanya hampir mati, saudara. Tidak ada buahnya. Karena apa? Karena itulah benalu-benalu, ya itulah semua hama-hama ya, merusak buah-buahan itu. Tapi kita percaya ada tangan Tuhan sedang membersihkan kita, saudara. Ya, membersihkan kita dari segala sesuatunya yang senantiasa merusak, merongrong kehidupan kekristenan kita,
Tuhan bersihkan. Asal ada apa dulu? Asal ada apa, saudara, yang tadi? Sukacita dulu, saudara. Amin. Ya, itu syaratnya. Harus ada sukacita dulu, baru Tuhan bersihkan. Kalau nggak ada sukacitanya, Tuhan tidak akan bersihkan. Berarti karena ranting itu memang ranting yang tidak berbuah. Saya tekankan itu. Ya, kemudian saudara kita lihat lagi ayat yang ke-9, saudara. Ayat yang ke-9. Ya. Masih di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jadi saudara, syarat yang kedua, saudara, setelah kita berbuah, ya, ada sukacita, kita harus mengalami kasih, saudara. Kita harus mengalami kasih. Karena Yesus adalah kasih. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, itu harus menjadi satu api yang hidup di dalam kita. Jadi satu bibit kasih yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita juga mempunyai kasih di dalam kita. Mengasihi orang lain, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi Tuhan, ya, mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, juga mengasihi orang-orang yang jauh dengan kita. Mungkin orang yang tidak kenal dengan kita. Contohnya, ketika kita tidak mempunyai kasih, jangankan kepada orang yang tidak kenal, kepada orang yang dekat juga kita bisa jahat, saudara. Kalau tanpa kasih. Jadi, kasih itu bibitnya dari Tuhan yang ditanam di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang dapat mengasihi. Berkobar-kobar, saudara, di dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang baik. Orang yang mencerminkan bahwa Kristus ada di dalam kita, saudara. Itu penting. Kalau hidup tanpa kasih, tentunya, saudara, kita akan mengalami menjadi orang yang sangat-sangat jahat di mata Tuhan. Benar, saudara. Karena kalau ada orang yang bunuh diri, ya, saudara, dia tidak mengasihi dirinya. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri juga dia tidak mengasihi. Nah, begitulah di dalam kehidupan kita, Tuhan menekankan kepada kita supaya kita mempunyai kasih, saudara. Ya, mempunyai kasih. Supaya hidup kita itu senantiasa dibersihkan oleh firman, ya. Supaya hidup kita itu mencerminkan bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Ya. Kemudian, saudara, ya, kita masuk di dalam poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga. Di dalam poin yang ketiga kita lihat, saudara, di dalam ayat yang ke-18. Ya, ayat yang ke-18. Masih di dalam Yohanes pasal 15, ayat yang ke-18. Katakan, saudara, ayat yang ke-18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, saudara, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-18 sampai yang ke-25 ini, kalau saudara baca, ya, saudara, itu berulang-ulang Tuhan katakan ada kebencian yang ditanamkan oleh kuasa kegelapan kepada orang-orang yang percaya. Ada kebencian yang ditanamkan oleh orang-orang, ya, yang di luar Tuhan. Untuk kita senantiasa menjadi korban di dalam hidup kita. Tapi saudara, percaya saja kepada Tuhan. Kebencian-kebencian itu, ya, saudara, Tuhan terlalu sanggup untuk melindungi kita. Terlalu sanggup Tuhan melindungi kita, saudara. Di dalam kebencian-kebencian yang dinyatakan, ya, kepada kita, mungkin ada dari tetangga kita, ya, dari orang-orang seberang, orang-orang yang tidak mengenal Allah,
Rasanya mereka ingin menganiaya kita, ingin menghancurkan kita, ingin merusak kita, ingin mencelakai kita. Tapi percaya saudara, ada tangan Tuhan yang senantiasa melindungi kita. Amin. Kalau saudara perhatikan ya, Mazmur Daud itu penuh dengan setiap langkah yang dilindungi Tuhan, setiap langkah yang disertai Tuhan, setiap langkah yang senantiasa Daud mengalami pertolongan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupannya. Saudara, percaya nggak? Kalau kita hari ini masih bisa berdiri, saudara, itu karena ada tangan Tuhan. Amin. 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 Kalau nggak ada tangan Tuhan yang melindungi, kita sudah ada di kuburan, saudara. Ya. Betul. Ini salah satunya. Siapa yang tahu ya 2 tahun ini kita digojlok oleh pandemik yang begitu hebat. Seluruh dunia yang mati itu hampir ya sampai berapa? 5 juta lebih yang mati, saudara. 5 juta bukan angka kecil buat orang-orang. Coba seruangan ini juga ya, kalau penuh ini cuma 30 orang. Ruangan segini, saudara, ibadahnya. Coba kalau 5 juta yang ibadah dikumpulkan. Begitu banyak orang yang mati karena pandemik ini. Ini luar biasa. Jadi, saudara, kita mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Kita tidak usah takut ada yang membenci kita, ada yang merencanakan kejahatan-kejahatan bagi kita. Tapi kalau ada tangan Tuhan yang menyertai kita, siapa yang bisa melawan Tuhan? Saudara? Amin. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Amin. Saya, saudara, ya ada kenalan ya di sana di daerah Cicadas, saudara. Di sana orang itu kaya banget, saudara. Kaya banget, ya, kaya banget. Tapi saudara, ketika masa pandemik, ya, dia, istrinya, anaknya meninggal. Kaya banget orang itu. Luar biasa, saudara. Tapi ya, kalau sudah Tuhan tidak tolong kita, kita pun bisa sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini. Jadi percayalah, saudara, karena kemurahan Tuhan, ya, Amin. rencana-rencana jahat, ya, rencana-rencana yang ingin menghancurkan kita, semuanya bisa dipatahkan Amin. oleh tangan Tuhan Haleluya. yang tidak kelihatan. Amin. Itu harus kita tanamkan. Apapun, saudara. Ya. Yang penting kita harus berbuah. Ya. Yang penting kita harus punya kasih. Ya. Yang penting kita senantiasa harus ada di dalam Tuhan. Penuh dengan kekudusan, kesucian yang daripada Tuhan. Kalau tanpa kekudusan, tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tidak ada. Jadi, saya tekankan, kita harus kudus. Karena Tuhan mengatakan, di dalam ayat yang ketiga tadi, kita senantiasa dibersihkan. Dibersihkan setiap hari. Yang keempat, saudara. Yang keempat, ya. Yang keempat itu adalah, saudara, ayat yang ke-26 dan 27. 26, jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku, saudara. Ayat ini berbicara, 2 ayat ini berbicara tentang penghiburan, saudara. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku bersaksi. Ayatnya tadi bacaannya rada beda dengan saya ya, karena saya pakai Alkitab yang ada catatan kakinya, ada catatan penerangan. Ya. Jadi rada beda sedikit, tapi arti daripada semua firman Tuhan yang saya baca dan yang keluar dari sini itu sebetulnya sama. Cuman beda-beda dikit lah. Tujuannya sama. Nah, kita masuk lagi, saudara. Yang keempat ini berbicara tentang ya Roh Kudus.
Roh Kudus itu roh yang memberikan kekuatan Amin. kepada semua orang yang percaya. Amin. Tanpa Roh Kudus, ya saudara, kita bisa salah jalan. Ada Roh Kudus juga kita kadang-kadang bisa salah jalan. Apalagi nggak ada Roh Kudus, saudara. Nah, Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang diberikan kepada kita supaya kita, saudara, disertai Tuhan. Makanya Yesus itu disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, dialah Roh Allah itu, dialah Roh Kudus itu, dialah Roh yang menyertai kita, saudara, supaya di dalam seluruh kehidupan kita bisa berbuah-buah, bisa mengalami kasih yang sesungguhnya dalam hidup kita, bisa mencerminkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita juga bisa menangkal setiap kebencian-kebencian, bisa mematahkan setiap siasat-siasat, rencana-rencana jahat dari orang-orang yang lain. Karena ada Roh Kudus ini. Makanya saudara, di dalam firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-27 ini, saudara, ini berita yang sangat lengkap. Di dalam setiap karya Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Ini sudah sangat lengkap sekali. Ini berita yang sangat-sangat menggembirakan dalam hidup kita. Tidak ada lain, saudara, kalau Tuhan sendiri yang memelihara kita, ya, sungguh-sungguh ini berita yang luar biasa, saudara. Yang dimana kita harus mengalami sukacita. Tidak boleh kita mengalami putus asa. Tidak boleh. Karena ada Tuhan, saudara, yang merencanakan kehidupan kita, yang memberikan kehidupan bagi kita, saudara. Yang kemudian kita lihat lagi, saudara. Ya, dikatakan kita ini harus menikmati, ya, hidup yang disertai oleh Tuhan. Ya, kita harus menikmati hidup yang disertai Tuhan. Kenapa, saudara? Karena hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, bukan keinginan kita. Kita mana ada keinginannya, saudara? Kita nggak ngerti, ya. Malah kadang-kadang dulu, saudara, saya punya pemikiran begini, ya, waktu kecil, ya. Ya, kenapa ya? Saya nggak jadi dilahirkan dari keluarga yang kaya. Pernah nggak saudara punya pemikiran begitu? Ya. Pernah nggak? Ya. Saya juga punya pemikiran begitu dulu. Dulu saya punya pemikiran, ya kenapa ya saya tidak dilahirkan sebagai anak Soeharto yang bergelimpang dengan harta waktu itu, saudara. Ya. Benar, saya punya pemikiran begitu. Tapi saudara, kalau kita lihat sekarang, ya, justru saya mengalami sukacita dan bersyukur, saudara. Tidak dilahirkan sebagai anak Soeharto. Kenapa? Karena saya diangkat menjadi anak Yesus. Amin. Anak Tuhan, saudara. Amin. Itu yang harus saya mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami, ya, dikatakan berterima kasih kepada Tuhan. Saya justru menjadi anak angkatnya Yesus, ya, yang menciptakan dunia ini, yang menjadikan dunia ini, saudara. Dia adalah yang mempunyai segala sesuatunya di dalam dunia ini, gitu. Itulah yang harus kita sadari, bahwa Yesus, ya, bahwa Tuhan kita itu begitu hebat. Amin. Lebih hebat dari presiden-presiden yang ada di dunia. Amin. Amin. Lebih hebat, saudara. Tapi justru kita, ya, mengalami sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan itu. Jadi kesimpulannya, saudara, ya, harus berbuah-buah, ya, harus punya kasih, jangan takut ada kebencian, maksudnya jangan takut ada yang membenci, ya. Kemudian
ada yang menyertai kita, yaitu apa? Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang memberikan penyertaan bagi kita, yang memberikan penghiburan bagi kita, yang senantiasa, saudara, kita mau salah jalan, ada Roh Kudus yang memberkati kita, supaya kita betul-betul ada di jalannya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan. Apalagi saudara, yang tidak pernah kita ucapkan syukur, kalau sampai ada, ya, di dalam 4 hal ini, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Dari 4 ini, hanya satu yang dikatakan, jangan takut kita dibenci oleh orang lain. Jangan takut. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Ada yang menyertai kita yang lebih besar daripada pengawal-pengawal yang ada di dalam dunia ini. Yaitu, saudara, yaitu adalah Roh Kudus. Dari semua ini, saya tekankan, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan anak sorga di ya, anak domba di sorga. Itu yang harus kita perhatikan, dan itu yang harus kita imani. Baik, saya tidak perpanjang kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saya akan masuk di dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Ya, Pak, saya berdoa, kemudian Pak Ihsan tolong bantu saya untuk kita berdoa dulu. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan Tuhan kami, sehingga kami akan mengalami, akan menjalankan Tuhan perjamuan kudus pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan. Engkau Tuhan Di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan kuasamu. Kuasamu sanggup menyembuhkan jiwaku dan hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup mengampunkan mujizat hanya karena salibmu. Ku hidup karena salibmu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Saya undang semua untuk kami berdiri. Mujizatmu hidupku. Angkat roti di tangan.
kanan-kanan di atas kepala. Bapa di dalam sorga Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami berterima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa kami harus berbuah-buah di dalam Tuhan. Dan kami akan senantiasa dibersihkan oleh kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami berbuah-buah lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan kepada kami hati yang mengasihi Bapa, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, ketika ada kebencian yang mengancam kami percaya Tuhan, ada kuat kuasa Roh Kudus yang memberkati kami, yang melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita angkat cawan di tangan kanan di atas. Terima kasih Tuhan, darah-Mu Engkau sudah curahkan di kayu salib 2000 tahun yang lampau. Darah-Mu menghancurkan dosa-dosa dan kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan. Darah-Mu Tuhan menghancurkan kuasa iblis, kuasa jahat dan kuasa maut yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menerima kehidupan yang baru. Kami menerima hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara-saudara, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas pengampunan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang hadir maupun yang di rumah yang menyaksikan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat sorgawi berlimpah-limpah turun atas mereka semua. Baik kesehatan, baik ekonomi, baik usaha pekerjaan,
baik segala sesuatu Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan di dalam kehidupan ini. Tuhan, hamba berdoa untuk hamba-Mu yang melayani Tuhan, Pak Budi, baik juga Ibu Yanti yang melayani pada sore hari ini. Kau juga memberkati Tuhan, baik rumah tangganya, ekonominya, kesehatannya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk Pak Tommy. Dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Karena Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melakukan perkara yang besar, ajaib dan luar biasa untuk kesehatan, untuk pemulihan Pak Tommy. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore yang indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah diberkati kebenaran firman Tuhan dan kita pun telah bersatu dan tubuh dan darah Kristus. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena kita tahu setiap berkat itu berasal daripada Tuhan. Sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan tahta kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih buat sore hari ini Bapa. Kami boleh memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami pun telah bersatu dan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya Bapak semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Apa yang sudah kami dengar di sore hari ini Bapak. Biar firman itu Tuhan Yesus tidak berlalu begitu saja. Tapi bertumbuh dalam kehidupan kami Bapak. Menghasilkan buah-buah yang baik. Dan biarlah kami terus bersukacita di dalam Tuhan. Sebab sukacita itu kekuatan bagi kami semua. Berkati gembala kami Bapak yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dan pengurapan yang baru. Pakai hamba-Mu dan kuasa-Mu yang luar biasa Bapak. Berkati Tuhan Yesus, gembala kami beserta keluarganya Bapak. Bahkan semua kami yang sudah berada di tempat ini. Dan saudara-saudara kami dimaupun Bapak memberkati kami semua. Dengan berkat-Mu senantiasa baru dan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau. Semua yang siap memberi pada Tuhan sama-sama katakan. Amin. Sama-sama naikkan pujian ini sambil memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ada satu sobat. Semua bersukacita dalam Tuhan. Yang di rumah pun mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Semua kami berdiri. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Panggil namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati, nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Puji Tuhan, semua boleh duduk kembali. Terima kasih telah menyampaikan Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman dari Ibu Gembala? Oh ya, minggu depan kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan
Jam pun masih tetap sama, kita akan tetap bertemu dalam ibadah. Semua diberi kuat kebersihan oleh Tuhan. Sampai kita bertemu minggu depan. Puji Tuhan. Mari Bapak Gembala. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah ini. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih di mana kami sudah melaksanakan perjamuan kudus. Dan sudah kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang memberikan penguatan bagi kami untuk kami senantiasa berbuah-buah di dalam Tuhan. Ada sukacita yang penuh di dalam kami mengiring Tuhan dalam kehidupan ini, Bapak. Bapak, aku berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa kami. Curahkan roh pertobatan kepada bangsa ini, Tuhan. Berkati bangsa ini di dalam pengenalan akan Tuhan, pewahyuan, dan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga bangsa ini dapat mengerti dan percaya dan menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa, Tuhan berkati di mana bangsa ini, negara ini maju di dalam ekonomi. Maju di dalam segala sesuatunya Tuhan untuk kesejahteraan daripada bangsa dan negara kami Indonesia. Setiap daripada niat-niat jahat, orang-orang yang merencanakan kehancuran dari bangsa ini Tuhan. Baik daripada semua Tuhan, elemen-elemen yang senantiasa merencanakan untuk mengadu domba bangsa ini. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa jahat, dihancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, untuk keberadaan gereja-gereja Tuhan di Indonesia, CMC di Indonesia. Tuhan berkati semuanya, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, semua jemaat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Tuhan mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kembali lagi bahwa kami bawa serta semua jemaat-Mu yang ada di CMC Revival ini Tuhan. Baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Di mana Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Terutama Tuhan kerohanian yang berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah di dalam semua jemaat-Mu Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Sehingga mereka mengalami Tuhan sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Di dalam mereka mengiring Tuhan. Persoalan-persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang besar. Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dipromosikan oleh Tuhan, diangkat tinggi menjadi kepala bukan ekor, ditinggikan oleh Tuhan bukan direndahkan. Apa saja yang kami kerjakan ya Tuhan, berhasil, beruntung dan sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara, sebelum tinggalkan tempat ini, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Permata-permata hati Tuhan Yesus. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, kuasa, mujizat, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara. Dari semenjak hari ini sampai Maranatha yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Lihat dong video.
Bagus sekarang keluarnya. Bagus nggak? Shalom semua. Masih ada? Masih ini papi mau ngomong. Salam. Pak Teddy. Ya, ayeuna mah sekarang bagus suaranya, Ya. bersih. Baru bagus suara. Bagus, bersih. Asal jangan terlalu dekat aja dengan mic, dengan speaker. Oh, jadi nggak kedengaran suaranya? Bukan, jangan terlalu dekat dengan mic. Tapi bagus sekarang mah bagus. Bagus Jadi ya. jangan deketin dengan speaker itunya. Ya kan ini disambungin ke sini kan. Disambungin ke mixer. Oh, Ada mixer. ya. Jadi semua ininya dimasukin dulu ke mixer. Dari mixer dimasukin ke mixer kecil lagi di sini. Baru masuk ke HP. Jadi suaranya lumayan bagus. Bagus sekarang mah nggak, kalau over jadi terputus-putus. Rusak ininya ya. Begini kudu dikecilin. Nggak boleh ada suara. Ya, Tuhan berkati ya semuanya ya. Nggak ada, udah nggak ada lagi. Depan pada datang. Apa bisa tuh? Jangan deketin ke mic. Kalau ini jangan deketin, ini kena pecat. Ya dadah ya. Dadah. Berarti harus